Perhatian, perhatian, mari kita tonton spoiler keren dulu. Langsung saja ke pembahasannya, check it out. Kekuatan mengerikan Seraphim. Di chapter-chapter yang akan datang mungkin kita akan banyak diperlihatkan kekuatan para Seraphim, yang kekuatannya jauh mengerikan daripada kekuatan pasifista. Bahkan seorang Yonko bisa kewalahan melawan mereka, dan dari sini kita bahas seberapa merepotkannya Seraphim tersebut. Dikenalkannya Seraphim, sebagai jenis baru dari pasifista, wajar jika kemudian kekuatan Seraphim jauh lebih dahsyat dan lebih mengerikan dari tipe atau jenis sebelumnya. Seraphim sendiri pertama kali muncul di seri One Piece chapter 1059, di mana saat itu Angkatan Laut sengaja membawa tipe terbaru dari pasifista ini untuk menangkap sang mantan Yonko, atau bisa disebut juga Ratu Kerajaan di Pulau Amazon Lily, Boa Hancock, dan Seraphim sendiri nampaknya memberikan terapi kejutan bukan hanya untuk Hancock dan suku Kuja, melainkan juga pada Blackbeard yang muncul di pulau itu. Sejauh ini, masih belum banyak informasi yang muncul mengenai Seraphim, karena pasifista model baru ini baru muncul dalam beberapa chapter. Meskipun begitu, sudah ada beberapa kekuatan Seraphim yang Oda hadirkan dalam ceritanya. Shichibukai dan Yonko saja sampai kewalahan. Kemungkinan Oda kali ini akan memberitahu seberapa kuat pengganti Shichibukai ini, dan seberapa mengerikannya kekuatan Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn, dan beberapa kekuatan semua Seraphim di Perang Egghead. 1. Seraphim mampu menembakkan sinar laser. Salah satu ciri khas dari pasifista adalah mereka mampu menembakkan laser dari mulutnya. Hal ini bisa kita lihat dari pasifista Kuma sebelumnya. Seraphim juga memiliki kemampuan untuk menembakkan laser tersebut. Tetapi ada beberapa perbedaan besar yang muncul. Daya hancur lasernya jauh lebih dahsyat dari tembakan sinar laser pasifista Kuma. Serta, mereka tidak lagi menembakkannya dari mulut. Seraphim terbukti mampu menembakkan sinar laser tersebut dari lengannya. Hal ini bisa kita lihat dalam chapter 1059, di mana Seraphim Boa Hancock nampak mengeluarkan laser dari lengannya dan menghancurkan Amazon Lily dengan mudah. Suku Kuja dan Hancock sendiri tidak mampu berbuat apapun untuk menghentikan Seraphim tersebut, yang menjadi bukti kedahsyatan kekuatan Seraphim. 2. Seraphim lebih lincah dari model sebelumnya. Seperti yang disebutkan di atas, Seraphim adalah model terbaru dari pasifista. Artinya, selayaknya pasifista, Seraphim juga bergerak dan memiliki tingkah laku layaknya robot. Mereka kaku dan hanya bergerak sesuai perintah. Meskipun begitu, dalam pertarungan yang muncul di ceritanya mereka terbukti sangat lincah. Bahkan, pergerakannya jauh lebih lincah dari pasifista Kuma. Contoh nyatanya adalah ketika salah satu Seraphim yang mirip Dracula Mihawk coba untuk menyerang Blackbeard. Serangannya benar-benar tidak biasa, di mana dia menyerang dari jarak dekat. Hal ini tentunya jarang atau tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana pasifista Kuma jauh lebih kaku. Dan contoh yang paling baru tentunya adalah bagaimana Seraphim Jinbe yang menyerang Sanji dan kru topi jerami lain. 3. Seraphim memiliki daya tahan yang luar biasa. Di sepanjang kemunculan Seraphim pada chapter 1059 dan 1065 ini, memang kita belum banyak melihat pertempuran mereka. Namun, beberapa bukti daya tahan Seraphim sendiri muncul di satu atau dua panel dalam chapternya. Misalnya, mereka tahan terhadap serangan buah iblis Blackbeard dan juga Boa Hancock. Hal ini bisa kita lihat di chapter 1059, di mana Seraphim Mihawk dan Hancock tidak terpengaruh kekuatan keduanya. Kemudian, dalam pertarungan Sanji menghadapi Seraphim Jinbe, kita bisa lihat bagaimana dia mampu bertahan dari serangan Jambe milik Sang Koki. Hampir tidak ada kerusakan atau luka sama sekali akibat serangan tersebut. Namun, ketika Franky menggunakan serangan laser, Saka langsung menghentikan serangan Seraphim Jinbe. Yang menarik adalah Saka sendiri menuturkan di chapter 1065 bahwa Seraphim masih belum teruji untuk serangan laser. 4. Seraphim mampu menirukan sosok aslinya. Satu fakta mengejutkan yang muncul saat Seraphim pertama kali Oda perkenalkan adalah bagaimana semua fans terkejut jika bentuknya tidak lagi seragam. Seraphim memiliki wajah dan tubuh yang berbeda-beda, namun, wajah mereka sendiri sangat mirip dengan para mantan Shichibukai ketika masih kecil. Selain wajah, ternyata Seraphim juga mampu menirukan kekuatan dari sosok aslinya. Misalnya, dalam chapter 1059 nampak Seraphim Mihawk mampu menggunakan pedang dengan sangat baik. Bahkan, dia yang membelah gunung besar di tengah-tengah pulau Amazon Lily, yang mana hal ini membuat Boa Hancock dan yang lain terkejut dengan kekuatannya.
Kemudian, di chapter 1065 nampak bagaimana Seraphim Jinbe bisa menggunakan Fishman Karate yang menjadi andalan dari sosok Jinbe asli. Mampu menirukan kekuatan buah iblis sempat menjadi pertanyaan besar para fans saat pasifista Kuma mampu menembakkan sinar laser dari mulutnya. Para fans bertanya-tanya bagaimana caranya pasifista memiliki kemampuan yang mirip kekuatan buah iblis, dan Seraphim ternyata memberi bukti lebih jauh dari hal ini. Dalam pertarungan Seraphim Jinbe menghadapi Sanji dan kru topi jerami, nampak sang robot menggunakan kekuatan yang familiar. Seraphim Jinbe nampak menirukan atau menggunakan kekuatan buah iblis Sui Sui no Mi milik Senor Pink, yang mana membuatnya bisa berenang di semua permukaan. Ini menjadi bukti bahwa Seraphim memang adalah bentuk sempurna dari pasifista, dan wajar jika kemudian mereka menjadi model yang paling mengerikan. Sayangnya, masih belum ada penjelasan bagaimana Vegapunk melakukan hal tersebut. Dengan kedahsyatan dan juga kekuatan epik yang Seraphim miliki, mereka akan menjadi ancaman besar ke depannya. Bagaimana karakter kuat seperti Hancock dan Blackbeard kewalahan menghadapi Seraphim, bisa memberikan gambaran seberapa mengerikan kekuatan Seraphim. Seraphim juga memungkinkan merepotkan para Yonko generasi baru. Kali ini kita nantikan saja peran Seraphim ke depannya dalam chapter yang akan datang. Ya mungkin kali ini segitu dulu pembahasan tentang para Seraphim. Mungkin jika ada pendapat lain yang lebih mengerikan lagi mengenai Seraphim, mohon bisa didiskusikan di dalam kolom komentar. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan. Artikel ini hanya sekedar hiburan dan teori, bukan maksud untuk mengurangi atau mendahului cerita One Piece, karangan Oda Sensei. Domo arigato gozaimasu, sudah menonton channel kami, dan terima kasih atas dukungannya.